Baik, bismillah. Materi kita di pertemuan lalu dalam pembahasan sifat salat Nabi SAW telah sampai pada bagaimana cara berdiri dalam salat dan menyusun saf. Pembahasan ini penting tentang salat, tidak hanya sekedar menjadikan salat kita baik dalam menunaikan ibadah, tapi sekali lagi putar kembali pelajaran kita di awal untuk bisa menghadirkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan kepada kita dalam bentuk 5 keutamaan itu. Ini yang jadi ukuran kita benar tidaknya salat kita. Saya ingin selalu tegaskan ini karena jangan-jangan selama ini salat tapi kita tidak bisa mendapatkan poin-poin dari salat kita. Ingat, orang salat pasti baik. Baik perilakunya, lisannya, sikapnya, sifatnya. Quran surah 29 ayat ke-45. Ya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Saya sudah pernah jelaskan. Orang salat kalau baik salatnya, pembawaannya akan tenang. Hatinya tenang, pikirannya tenang, kenyaman dalam menjalani segala aktivitas. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku, dan fungsi zikir itu menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinlah jika zikir Anda benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Yang ketiga, orang yang salatnya benar pasti akan ada kemudahan dalam seluruh aktivitas hidupnya. Dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kesulitan hidupnya akan dibuka oleh Allah, diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun dimudahkan oleh Allah dari sisi yang tidak diduga. Sekali lagi mohon maaf ya, kalau kita punya masalah nggak tuntas-tuntas, termasuk rezeki selalu sulit, barangkali bukan karena kemampuan kita tidak bisa mengatasinya, mungkin karena kurang takwa. Nah, jika Anda ingin berusaha meningkatkan takwa, dari mana mulainya? Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Itu kalimat takwa pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cara takwanya ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan yang keempat, orang yang salatnya benar akan mudah dikabulkan doanya, termasuk yang ia panjatkan dalam salatnya. Seperti Nabi Zakaria pernah meminta, yang saya pernah kisahkan, berumah tangga, belum punya keturunan, rambut sudah memutih, fisik letih, bermohon dalam salat, dikabulkan oleh Allah dan punya keturunan. Kisahnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang salatnya benar pasti dijamin oleh Allah akan mudah meraih kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan kadar maslahat hidupnya. Ya, bukan bagaimana tingginya dicapai, tapi sesuai dengan kadar maslahat hidup yang bermanfaat untuk kita. Ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.